Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 praktik lapang agroindustri untuk pabrik penggilingan beras. Dari saya perkenalkan, nama saya Rahmatullah, Stambuk 083 2018 0055, dan nama saya Nur Akbar, Stambuk 085 2018 0056, kelas C2. baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan pemilik pabrik yang bernama Rahmat M, umur 39 tahun, pendidikan STM, lamanya usaha yaitu 20 tahun, dan jumlah penggilingan yaitu 1. Yang pertama itu saya akan bertanya tentang input agroindustri beras. Selain dari desa ini, dari mana saja atau desa lain sumber bahan baku atau gabah yang diproses di penggilingan ini? Untuk sumber gabah yang diolah di penggilingan padi ini, kita berasal dari Kelurahan Bila, Kelurahan Lampajung, ataupun Kelurahan Lembang. Yang kedua, apakah penggilingan ini beroperasi setiap hari? Kalau untuk operasinya tergantung gabah yang masuk, bisa dalam 1 minggu itu 4 kali dalam sekali, atau yang paling sedikit itu 2 kali dalam 1 minggu. Yang ketiga, pada saat kapan penggilingan ini ramai oleh pengunjung? Kalau pada saat ini ramai pengunjung yaitu waktu-waktu saat mau lebaran ataupun mau tahun baru. Yang keempat, berapa kapasitas kemampuan penggilingan dalam sehari? Untuk kapasitas penggilingan padi ini 50 karung per hari. Berapa banyak gabah yang mampu digiling dalam sehari? Untuk berapa banyak yang mampu digiling sehari tergantung dari berapa banyak gabah yang masuk, namun maksimalnya itu 50 karung. Kemudian kita berpindah ke C, yaitu sistem pasca panen. Yang pertama, berapa kali panen dalam setahun di desa ini? Untuk panen dalam desa ini yaitu adalah 2 kali dalam 1 tahun. Apakah di desa ini ada kelompok panen? Kalau di desa ini ada 1 kelompok tani. Apakah ada dari desa lain? Tidak ada. Alat apa yang digunakan untuk panen? Alatnya sudah canggih yaitu combine. Kemudian kita ke kondisi karakteristik usaha penggilingan beras. Yang pertama, sudah berapa lama usaha penggilingan Anda? Usaha penggilingan padi ini sudah berdiri 20 tahun yang lalu. Apakah pabrik ini mulai sendiri dan berapa banyak tenaga kerja yang digunakan? Pabrik penggilingan padi ini milik sendiri, dan untuk tenaga kerja yang dipakai yaitu 2 orang. Berapa harga pembelian penggilingan ini dan sudah berapa lama pemakaiannya? Untuk penggilingan padi ini harganya sekitar 30 juta, itu pun belum termasuk bangunannya. Lamanya berapa tahun? Untuk beroperasinya ini baru sekitar 15 tahun. Kalau pemasaran beras yang dihasilkan penggilingan ini, bagaimana proses pemasarannya? Untuk pemasarannya kami hanya jual di sini saja. Ada berapa banyak usaha penggilingan di desa ini? Setahu saya untuk di Kelurahan Lembang ini mungkin hanya 1. Kemudian kita berpindah ke produksi dan harga. Gabah yang digiling berapa persen rendemennya? Untuk gabah itu sekitar 50%. Atau dari 100 kg gabah yang digiling, berapa kilogram yang menjadi beras? Kalau gabahnya itu 100 kg, maka yang jadi beras itu sekitar 50 kg. Bagaimana sistem pembayaran atau upah kalau ada petani yang menggiling gabahnya? Jika ada petani yang ingin menggiling gabahnya, misalnya hasilnya itu berasnya 10 liter,
Maka dari 10 liter itu diambil 1 liter untuk menjadi upahnya. Berapa harga beras per kilogram saat di penggilingan? Untuk harga beras di sini 9.000 per kilo. Berapa banyak gabah yang dapat digiling dalam sehari? Untuk gabah yang dapat digiling dalam sehari tergantung dari jumlah gabah yang masuk. Apakah ada bantuan pemerintah untuk pengembangan usaha penggilingan? Tidak ada, sekarang belum sampai. Ya, itulah tadi wawancara singkat yang sempat saya lakukan kepada pemilik penggiling. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya sedang bersama dengan Bapak Rahmat selaku pemilik, dan saya sedang berada di lantai 2, yaitu tempat gabah dikumpulkan sebelum digiling. Ini adalah sampel gabah yang sebelum dimasukkan di corong. Ini merupakan corong sebelum corong yang akan mengalirkan gabah yang belum digiling ke mesin penggiling. Dan saya sedang berada di lantai kedua, dan masih ada lantai 1 di bawah. Kita sudah berada di lantai dasar, yaitu tempat di mana mesin penggilingan. Mesin penggilingan ini digerakkan oleh mesin diesel yang di sana. Nah, kemudian gabah yang ada di lantai 2 yang akan disalurkan ke mesin akan terproses ke sini, lalu akan keluar berasnya di sini. Dan dedaknya akan dikeluarkan di sini. Sedangkan ampasnya akan dialirkan di pipa ini ke belakang pengumpulan ampas, limbahnya. Dan gunanya kipas sendiri itu supaya beras yang keluar tidak tercampur oleh dedak. Dan inilah contoh dari hasil penggilingan padi dari usaha Bapak Rahmat.